Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ramadhani Putri Zulham. Kami dari kelompok 9 PSPMC 2019 akan membawakan presentasi tentang uji hipotesis komparatif menggunakan SPSS. Materi pertama yaitu pair sample t-test atau uji tes sampel berpasangan akan saya bawakan sendiri. Pair sample t-test. Analisis ini digunakan untuk menguji dua variabel atau sampel yang berkorelasi dengan skala interval atau rasio. Berikut ini data fiktif tentang nilai pretest dan posttest dari 10 orang siswa yang sebagai contoh. Ada pretest nilainya 60, 55, seterusnya sampai 50. Kemudian ada yang nilai posttest yaitu 70, 76, seterusnya sampai 69. Berdasarkan data di atas, misalkan kita ingin menguji bahwa ada perbedaan yang nyata antara nilai pretest dan nilai posttest. Nah, berikut adalah langkah-langkah dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita menginput data ke data editor dengan mendefinisikan variabel pada variabel view. Nah, di sini yang name-nya kolom 1 pretest, yang kedua posttest, kemudian yang type itu kita isi numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya kita isi pretest dan posttest, value, missing, dan kolom itu default, kemudian yang align-nya itu center, measure-nya scale. Nah, kemudian kita menginput semua data yang dicontoh tadi ke data view, yaitu yang pretest dan nilai posttest-nya. Kemudian, klik menu Analyze, pilih Compare Means, kemudian pilih Pair Sample t-test. Nah, setelah muncul kotak dialog Pair Sample t-test, kita pindahkan variabel pretest dan posttest ke kolom pair variabel, di mana yang pretestnya kita pindahkan ke variabel 1 dan posttestnya ke variabel 2. Kemudian, kita klik Option, dan setelah muncul kotak dialog optionnya, kita isi confidence interval persennya itu 95% sesuai default, kemudian klik continue lalu OK. Nah, akan muncul tampilan output seperti pada gambar. Kemudian kita akan mengaplikasikannya langsung ke SPSS. Nah, di sini kita klik variable view, kemudian kita isi yang name, yang pertama pretest, dan yang kedua posttest. Nah, untuk type, untuk pretestnya numerik, posttestnya juga numerik, width-nya sama-sama 8, desimalnya 0. Kemudian untuk label, di sini kita bisa isi pretest, kemudian posttest, value, missing, dan kolom ini kita biarkan default, kemudian align-nya biar rapi kita pilih center. Kemudian untuk measure-nya kita pilih scale. Nah, sudah seperti ini, kita klik data view. Kemudian untuk menginput datanya, kita buka data yang tadi dijadikan contoh. Kita tinggal copy, lalu kita paste-kan. Nah, sudah terinput datanya, kemudian kita akan mencari adakah perbedaan yang signifikan antara variabel pretest dan posttest, yaitu dengan cara klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian pilih Pair Sample t-test. Nah, setelah muncul kotak dialog Pair Sample t-test, yang variabel pretestnya kita pindahkan ke variabel 1, kemudian yang posttestnya kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik Option. Nah, di sini kita biarkan confidence interval persennya ini 95% sesuai default, kemudian klik Continue, lalu OK. Nah, akan muncul output seperti pada gambar berikut. Ada 3 tabel. Tabel pertama pair sample statistik, tabel kedua pair sample correlation, dan tabel ketiga pair sample test. Kemudian cara membaca outputnya, yang tabel pertama yaitu tabel pair sample statistik,
di mana tabel ini menyajikan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel, yaitu nilai pretest dan posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata atau mean sebesar 54,40, sedangkan untuk nilai posttest diperoleh nilai rata-rata sebesar 74,10. Kemudian jumlah responden yang digunakan atau siswa sebagai sampel sebanyak 10 orang siswa. Untuk nilai standar deviasi pada pretest sebesar 10,783 dan posttest sebesar 9,562. Dan untuk nilai standar error mean untuk pretest sebesar 3,410 dan untuk posttest sebesar 2,975. Untuk tabel yang kedua, yaitu tabel pair sample correlation, di mana tabel ini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara variabel pretest dan variabel posttest. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar negatif 0,366 dengan nilai signifikansi sebesar 0,299. Nah, karena nilai signifikansi 0,299 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Untuk tabel yang terakhir, yaitu tabel pair sample test, terdapat nilai mean pair difference yang menunjukkan selisih antara rata-rata pretest dan posttest sebesar negatif 19,700 dan selisih perbedaan tersebut antara negatif 31,737 sampai dengan negatif 7,663 dengan 95% confidence interval of the difference lower and upper, dengan standar deviasi sebesar 16,826 dan standar error mean sebesar 5,321. Nilai T hitung sebesar negatif 3,702. Ini bernilai negatif disebabkan karena nilai rata-rata pretest lebih rendah daripada nilai rata-rata posttest, dan nilai DF-nya sebesar 9, dan dapat diketahui T-tabel sebesar 2,262. Nilai signifikansi to tail adalah sebesar 0,005. Nah, karena 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai independent sample t-test ataupun uji t-sample independen. Jadi, uji t-sample independen adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Pengujian ini dilakukan jika banyaknya data pengamatan berbeda atau jika tidak ada kaitan antar dua sampel yang kita uji, di mana data berskala interval ataupun rasio. Nah, di sini ada disediakan contoh. Sebuah toko pakaian menjual berbagai macam merek terkenal. Suatu kali ada survei dari sebuah lembaga konsumen untuk mengetahui merek mana yang paling laris. Ada dua merek yang disurvei, yaitu merek Rapi dan merek Wangi. Dari catatan penjualan yang ada selama sebulan, diperoleh data jumlah pakaian yang terjual seperti yang tertera pada tabel data penjualan baju. Nah, di situ di sebelah kanan sudah ditampilkan tabel. Ada hari ke-1 sampai ke-30, kemudian ada yang merek Rapi dan juga merek Wangi. Jadi langkah-langkah untuk melakukan uji T untuk dua sampel bebas adalah, langkah yang pertama yaitu memasukkan data ke data editor dengan mendefinisikan variabel pada variabel view. Yang pertama itu hasil, tipenya kita ubah menjadi numerik, jangan lupa desimalnya diganti menjadi 0, kemudian labelnya jumlah pakaian, kemudian measure-nya ubah menjadi scale, kemudian yang kedua ada merek, tipenya numerik juga, desimalnya jangan lupa ubah ke 0, kemudian labelnya grup merek pakaian. Kemudian measure-nya jangan lupa ubah ke scale. Kemudian untuk value-nya sendiri, untuk value-nya kita isi data sebagai berikut. Pada kolom value labels, di bagian value kita bikin angka 1, kemudian labelnya yang pertama merek Rapi. Kemudian value yang kedua labelnya merek Wangi. Kemudian diklik OK. Langkah kedua yaitu kita memasukkan semua data jumlah pakaian yang terjual pada kolom variabel pakaian. Dimulai dari data pakaian merek Rapi, lalu memasukkan data pakaian merek Wangi pada baris di bawahnya. Jadi kita buat di kolom yang hasil,
itu pakaian yang merek rapi, data yang pertama sampai yang ke-30. Kemudian data yang ke-31 sampai ke-60 itu adalah data dari si merek wangi. Kemudian untuk mereknya sendiri, nomor 1 sampai 30 angka 1 yang berarti merek yang pertama. Kemudian angka nomor 31 sampai 60 angka 2 yang berarti merek yang kedua. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita mengklik menu Analyze, kemudian pilih Compare Means. Dari berbagai pilihan yang ada, pilih Independent Sample T-Test. Kemudian akan muncul kotak dialog Independent Sample T-Test. Di situ masukkanlah variabel jumlah pakaian ke tes variabel ataupun S, dan variabel merek ke kotak grouping variables. Kemudian kita akan mengklik Defines Group. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Defines Group. Masukkan kode 1 untuk grup 1 dan kode 2 untuk grup 2. Setelah itu klik Continue. Nanti akan muncul kotak dialog Independent Sample T-Test lagi. Kemudian kita akan mengklik Option sehingga muncul kotak dialog Options. Dalam kasus ini akan digunakan selang kepercayaan 95% sesuai dengan defaultnya. Setelah itu kita klik Continue. Selanjutnya mengklik OK dan hasilnya akan tertera. Oke, selanjutnya data yang kita punya tadi kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di variable view kita masukkanlah data-data yang tadi sudah kita bahas, seperti hasil dan merek, ke type-nya itu numerik, desimalnya 0, dan sebagainya. Selanjutnya, pada data view, kita masukkan juga data yang tadi sudah kita bahas, hasilnya yang 1 sampai 30, yang merek rapi, kemudian 31 sampai 60 merek wangi. Kemudian di merek itu 1 sampai 30 merek yang pertama, kemudian 31 sampai 60 mereknya 2. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian ke Compare Means. Pada Compare Means ini kita pilih Independent Sample T-Test. Nah, akan muncul kotak dialog Independent Sample T-Test sebagai berikut. Jadi jumlah pakaian ataupun hasil ini kita masukkan ke dalam tes variabel. Selanjutnya yang grup merek pakaian kita masukkan kepada grouping variable. Kemudian kita klik Define Groups. Nah, di grup 1 kita ketik angka 1, di grup 2 angka 2. Selanjutnya klik Continue. Kemudian kita klik Options. Di sini percentage-nya, confidence interval percentage-nya tetap 95%, kemudian klik Continue dan klik OK. Maka akan muncul output sebagai berikut. Di sini ada dua output, yaitu grup statistik dan independent sample test. Selanjutnya, cara membaca output yang pertama, grup statistik. Dari hasil output pada tabel grup statistik, dapat diinterpretasikan bahwa mean ataupun rata-rata jumlah pakaian merek rapi dari 30 data adalah sebesar 223,93 dengan standar deviasi sebesar 17,607 dan standar error sebesar 3,215. Selanjutnya, mean ataupun rata-rata jumlah pakaian merek wangi dari 30 data adalah 218 dengan standar deviasi sebesar 19,124 dan standar error sebesar 3,492. Selanjutnya, kita akan membaca output yang kedua, yaitu Independent Sample Test. Dari hasil output pada tabel Independent Sample Test, dapat diinterpretasikan bahwa uji Levene atau sama dengan uji kesamaan ragam nilai F sama dengan 0,22 dengan nilai signifikasi 0,641 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa H0 diterima, yang artinya variansi kedua penjualan pakaian merek rapi dan merek wangi tidak berbeda ataupun sama. Pengujian T akan lebih tepat dengan menggunakan equal variances not assumed. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai T sama dengan 1,25 dengan nilai signifikan 0,216 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil penjualan merek rapi dan merek wangi. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tafsirun, saya akan menjelaskan mengenai one way ANOVA. Analisis ini digunakan untuk menguji data beberapa variabel atau sampel, baik yang berkorelasi maupun yang tidak,
dengan skala interval atau rasio. Contoh data, kita gunakan data tinggi badan dari beberapa profesi, yaitu atlet, seniman, arsitek, dan model. Dari data di atas, misalnya kita ingin menguji apakah ada perbedaan tinggi badan karena adanya perbedaan profesi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis varians atau analisis ragam. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji F untuk menunjukkan perbedaan rata-rata yang bersifat nyata antar sampel yang diuji. Dilakukan uji lanjut dengan statistik T. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah untuk melakukan one-way ANOVA, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data ke data editor dengan mendefinisikan variabel pada variabel view. Untuk values pada baris profesi, isi data sebagai berikut. Masukkan semua data ke data view. Setelah itu, klik menu Analyze, pilih Compare Means. Dari berbagai pilihan yang ada, pilih One Way ANOVA. Keempat, muncul kotak dialog One Way ANOVA. Masukkan variabel tinggi badan ke kotak Dependent List dan variabel profesi ke kotak faktor. Kelima, klik Option. Selanjutnya akan muncul kotak dialog One Way ANOVA Option. Kemudian centang pada Descriptive dan Homogeneity of Variant Tense. Setelah itu, klik Continue. Keenam, berikutnya akan muncul kotak dialog One Way ANOVA lagi. Klik Post Hoc sehingga muncul kotak dialog Post Hoc Multiple Comparison. Centang pada 2K. Dalam kasus ini akan digunakan selang kepercayaan 95% sesuai default. Setelah itu, klik Continue. Selanjutnya, klik OK. Hasilnya pada jendela output muncul tampilan seperti gambar. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke praktik langsung One Way ANOVA. Kita buka SPSS, kemudian kita klik variabel view. Untuk nama, yang pertama kita buat tinggi badan. Underscore badan. Ya. Dengan desimal seperti biasa dibuat 0. Kemudian untuk measure-nya kita buat scale. Untuk variabel yang kedua kita buat profesi. Sama juga desimal kita buat 0. Untuk values, yang pertama kita buat atlet. Yang kedua seniman. Yang ketiga arsitek. Yang keempat adalah model. Kita add semua, kita klik OK. Untuk measure-nya kita pilih yang scale. Sudah. Kemudian kita beralih ke data view. Kita input data yang telah kita buat di tabel. Kita copy saja di sini. Nah, setelah variabel view dan data view sudah terisi semua, kemudian kita klik Analyze, Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Untuk variabel tinggi badan kita pindahkan ke Dependence List. Untuk profesi kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita klik Option. Nah, kita centang pada checkbox Descriptive sama Homogeneity of Variance. Untuk missing value kita buat default yaitu exclude cases, analysis by analysis. Kemudian klik Continue. Kemudian kita klik Post Hoc dan kita pilih yang 2K. Nah, untuk signifikan level kita biarkan default yaitu 0,05 atau setara dengan 95%. Kita klik Continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, inilah hasil output yang dikeluarkan oleh SPSS
mengenai praktik one way ANOVA yang telah kita lakukan. Baiklah, selanjutnya kita akan membacakan output yang telah dikeluarkan oleh SPSS. Berdasarkan tabel deskriptif, dapat dilihat perbedaan rata-rata tinggi badan dari keempat profesi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata tinggi badan atlet yaitu 162, kemudian rata-rata tinggi badan seniman yaitu 159,6, kemudian rata-rata tinggi badan arsitek yaitu 160, yang terakhir adalah rata-rata tinggi badan dari model yaitu berkisar 167,15. Secara deskriptif disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan model adalah yang tertinggi. Untuk tabel test of homogeneity of variance, berdasarkan output ini diperoleh angka Levens-Static sebesar 0,521 dengan signifikansi yaitu sig sebesar 0,674. Karena nilai sig 0, karena nilai signifikan yaitu 0,674 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian dari keempat profesi yang dibandingkan adalah homogen atau sama. Kemudian pada tabel ANOVA, berdasarkan output ini diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 2,648 dengan nilai signifikansi yaitu 0,084 lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat menerima HO, yaitu rata-rata tinggi badan orang-orang dengan profesi yang berbeda sebagaimana di atas adalah tidak berbeda. Kemudian pada tabel post hoc test, berdasarkan output ini, sebagai contoh kita membandingkan atlet dengan seniman, di mana memiliki perbedaan rata-rata tinggi sebesar 2,400. Sementara itu, perbedaan rata-rata tinggi badan berkisar antara minus 6,05, yaitu lower bound, sampai 10,85 upper bound, pada tingkat kepercayaan 95%. Nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,848, di mana nilai tersebut melebihi dari nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan atlet dan seniman adalah sama. Selanjutnya, untuk kelompok yang lain dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Kemudian untuk tabel homogeneous subtest, berdasarkan tabel ini, pada subset 1 terdapat nilai min dari keempat profesi. Artinya, min dari keempat profesi tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya mengenai praktik one way ANOVA. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, sekarang kita masih ada pada uji one way ANOVA, di mana uji one way ANOVA itu digunakan untuk menguji data beberapa variabel atau sampel, baik yang berkorelasi maupun yang tidak dengan skala interval atau dengan rasio. Nah, tadi kan sudah diuji bahwa data contoh dari yang sebelumnya itu dia sudah diuji normalitas dan juga sudah diuji variansnya. Sekarang kita dengan terpenuhinya syarat-syarat kedua syarat tadi, kita bisa langsung ke uji one way ANOVA. Berikut tutorialnya. Yang pertama, masukkan data ke editor dengan mendefinisikan variabel ke variabel view. Jangan lupa desimalnya diganti dengan 0. Kemudian value dari sekolahnya, nomor 1 yang pertama kita buat SD, yang kedua SMP, dan yang ketiga SMA. Yang kedua, kita masukkan semua data pada kolom data view-nya. Setelah semuanya data dimasukkan, kita akan klik menu Analyze, kemudian Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Maka akan muncul kotak dialog One Way ANOVA. Pindahkan skor sikap ke kotak Dependent List, lalu sekolah pindahkan ke kotak faktor. Setelah itu, kita pilih Option, maka akan muncul kotak dialog One Way ANOVA Options. Kita pilih Descriptive, Homogeneity of Variance Test, dan Means Plot. Ketiganya di checklist, lalu klik Continue. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi ke kotak dialog One Way ANOVA. Lalu kita pilih Post Hoc, maka akan muncul kembali kotak dialog yang bernama One Way ANOVA Post Hoc Comparisons. Pilih 2K, dia di checklist, kemudian klik Continue,
lalu oke, maka akan muncul output sebagai berikut. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa langsung mempraktekkannya pada aplikasi SPSS. Nah, tampilan variable view bisa kita lihat seperti ini. Name yang pertama kita isi dengan data sikap. Lalu desimalnya jangan lupa kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita labeli dengan skor sikap. Dan yang lainnya biarkan, kalau bisa kita ubah align-nya center dan measure-nya scale. Lalu ke name yang kedua, kita namanya sekolah. Jangan lupa juga desimalnya kita buat menjadi 0. Label sekolah dan value-nya kita isi dengan value yang pertama SD, value yang kedua SMP, dan value yang ketiga SMA. Kita klik OK. Sama align-nya center juga dan measure-nya scale bisa. Lalu kita ke data view. Kita isi data dari contoh, data sikapnya dan sekolahnya. Nah, setelah itu kita klik menu analyze, kemudian ke compare means. Lalu kita klik uji one-way ANOVA. Nah, di sini skor sikapnya kita pindahkan ke dependent list. Lalu sekolahnya kita pindahkan ke faktor. Kita klik menu option, maka akan muncul one-way ANOVA option. Kita centang pada deskripsi, homogeneity of variance test, dan means plot. Klik continue. Kita kembali dan klik kembali post hoc. Akan muncul lagi, kita klik OK dan continue. Lalu kita klik OK, maka akan muncul output sebagai berikut. Nah, dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan SPSS dari output yang terlihat tadi, kita bisa lihat pertama dari pengujian homogeneity of variances. Di sini kita bisa melihat variance dari ketiga kelompok itu sama. Kita bisa lihat itu dari signifikansinya. Ketentuannya, bila signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka ANOVA-nya valid. Kemudian, pada pengujian ANOVA, di sini kita lihat apakah ada perbedaan sikap SD, SMP, SMA terhadap mata pelajaran matematika. Nah, dengan kita lihat nilai signifikansinya diperoleh dengan ketentuan apabila signifikansinya lebih kecil dari 0,5, maka ada perbedaan sikap dari SD, SMP, SMA terhadap mata pelajaran matematika. Lalu, jika di ANOVA kita hanya bisa melihat bahwasannya ada perbedaan sikap SD, SMP, SMA terhadap mata pelajaran matematika, maka dengan post hoc kita bisa mengetahui di mana letak perbedaan itu. Kita bisa lihat dari nilai signifikansinya dengan ketentuannya, bila signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka disitulah letak perbedaannya. Dari hasil yang kita dapat, kita bisa lihat bahwasannya nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 terletak di SD ke SMP dan SMP ke SMA. Sekian dan terima kasih.